Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market doji. Ya sudah ada yang nanya-nanya nih, Pak, doji Pak, di atas Pak, mau turun gak? Hati-hati ya, jangan kena prank lagi. Beberapa kali kita kena prank. Misalnya ini udah kayak hammer, ternyata nggak lanjut turun. Ya kalau kita mundur lagi, banyak candle-candle daily sebenarnya yang sifatnya sepertinya pembalikan, tapi ternyata tidak dikonfirmasi lanjut naik lagi. Jadi hati-hati ya. Terus untuk menentukan ini beneran mau turun atau enggak, ya memang satu, kita tunggu konfirmasinya. Hari ini merah atau hijau gitu kan ya, naik atau turun. Tapi sambil nunggu konfirmasi, saya kasih bocoran dulu. Saya geser ke ini weekly. Nah, kita lihat ya, weekly kemarin ini hari Seninnya itu terjadi gap up yang cukup besar dibanding minggu sebelumnya. Artinya open bukan hanya sekedar di atas open sebelumnya ya, tapi benar-benar di atas gitu. Ini menunjukkan kekuatan buyer yang cukup kuat. Nah, apakah ini lanjut turun lagi? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Biasanya nih, syaratnya gini. Biasanya nih, kalau kita open di atas open sebelumnya, maka terjadi kenaikan. Ya, ini sudah terjadi kenaikan. Tapi ada syarat yang belum terpenuhi, yaitu harus mencapai lebih dari high before atau high sebelumnya. Berarti all time high ini ya di 2431,42. Ya anggap aja 32 lah. Harus ada angka di atas itu, walaupun nanti ditarik balik lagi. Nah sebaliknya nih, jika ternyata dia gagal membuat high baru dan justru dia membuat low di bawah low ini, nah peluang terjadi penurunan sudah di depan mata. Walaupun mungkin sifatnya hanya korektif atau retracement saja, bukan pembalikan. Tapi ya lumayan ya, ada penurunan. Untuk yakin dia harus turun, dia tidak harus close di bawah low minggu yang lalu ya. Tapi kita baru masuk ke harian. Nah, ada angka-angka kuat di sini. Jadi dia harus close di sini di 2324 ke bawah. Ada close di bawah itu baru terjadi breakout. Artinya kemungkinan dia akan retracement, tapi untuk benar-benar dia akan turun lebih lanjut itu masih jauh lagi. Masih harus nembus banyak hal di sini, banyak support di sini. Jadi untuk sementara ya kita masih bersiaga akan terjadi kenaikan lagi. Ya memang saya pikir hari ini akan dua arah. Tapi sebelumnya kita masuk ke lebih pendek lagi, time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam terlihat ya. Ini sideways gitu loh. Turun sebentar tapi dinaikin lagi. Kurang detail ya. Sepertinya di sini memang kita sudah menemukan support baru di sini. Ya, masih kurang lebih dengan yang support sebelumnya. Jadi saya biarkan saja. Untuk 1 jam. Nah, di sini terlihat ya. 1 jam terakhir penurunan. Dan karena ini opennya sedikit sedikit di atas open sebelumnya, maka masih ada peluang untuk naik lagi menembus high kemarin. Jadi saya pikir hari ini dia akan uji 400 lagi. Tapi ya seperti biasa dia harus tarik busur dulu. Ya kan sebelumnya terjadi penurunan ya. Biasanya kan Asia itu melanjutkan Amerika. Jadi mungkin dia akan turun dulu, lanjut di Eropa juga karena dia harus narik busur. Kemudian baru dia akan naik menguji
400. Ya memang nggak harus langsung seperti ini ya. Ada gejolak di sini. Tapi hari ini memang untuk kalender ekonomi juga tidak ada yang berpengaruh kuat langsung terhadap emas. Jadi ya kecuali ada tiba-tiba Israel balas serang lagi, kemudian Iran balas serang lagi gitu kan. Kan janjinya Iran nggak bakalan nyerang lagi kecuali Israel nyerang lagi. Tapi isunya ini sebenarnya serangan 5 jam rudal dan drone Iran itu bagi Iran hanya pertunjukan kembang api. Jadi yang dikirim bukan drone-drone maupun rudal-rudal canggih semuanya ya. Bisa jadi Iran itu hanya menghabiskan stok. Jadi rudal-rudal itu kan juga ada kadaluarsanya ya. Yang di Indonesia bulan kemarin kan ada itu misi yang kadaluarsa meledak di gudang akhirnya memicu ledakan yang lain juga. Nah itu kan bahaya. Jadi ada rumor nih sebenarnya Iran itu hanya ya main kembang api saja, tidak sungguh-sungguh menyerang Israel gitu. Dan tujuannya selain mungkin kalau itu pendapat saya, selain mungkin dia hanya menghabiskan stok rudal-rudal yang hampir kadaluarsa gitu daripada meledak sendiri atau dibongkar lagi juga biaya, mending ditembakin aja gitu kan. Dan juga sekaligus menghabiskan cadangan rudal penjegat milik Israel. Nggak tahu lah. Konspirasi tingkat tinggi itu. Jadi ya kita seperti biasa, kita hanya menaiki gelombang. Ada kemungkinan turun sampai ke 61, lebih-lebih dikit bisa. Kemudian dia balik naik lagi menguji 400, dan jika dia close di atas 400 lagi, ya akan terjadi kenaikan lagi. Untuk support resisten hari ini masih tetap seperti kemarin. Angka-angkanya ini. Jadi R1 ada di 2400. Kemudian R2 di 2432 gitu aja ya. Karena kan tertingginya sudah mendekati 2432. Dan R3 saya pikir nih perkiraan saya ada di 2456. Tapi ini perkiraan kasar ya. Kemudian untuk turunnya supportnya belum berubah. Support 1 di 2361. Support 2 ada di 2348. Dan support 3 ada di 2328. Ya, perkiraan saya di situ. Sekali lagi hati-hati, peluangnya market akan bergerak dua arah. Hilangkan FOMO-nya dulu. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.